Halo Kamas Mbak Yutulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Sekarang yang mungkin ada agenda mau ke Tegal. Ini aku ada penginapan yang oke banget untuk staycation kali ya. Kalau misalkan mau ke Tegal, explore Guci, atau mungkin mau naik ke Gunung Slamet. Ini ada penginapan yang oke banget. Namanya adalah Grandian Hotel Guci. Halo Kamas Bayu Tulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kali ini aku akan ngajakin Kamas Bayu Tulur semuanya inyong menyang Tegal ya Mbok ya. Kita ke Tegal. Jadi ini sebenarnya aku ada kerjaan 3 hari 2 malam begitu ya di kawasan Tegal. Dan aku nginepnya di Hotel Grandian Guci. Ini langsung aja ya, kita freeze aja dari exit tol Tegal. Kita langsung mengarah ke arah Slawi. Kita langsung masuk ke kota Slawi gitu, menikmati kota Tegal yang ternyata ini panas luar biasa begitu ya. Kalau untuk Hotel Grandian Guci Tegal, patokannya adalah Taman Wisata Guci, udah itu. Jadi dari kota Slawi atau kota Tegal ini kayak jalan sekitar setengah jam atau 45 menitan begitu ya, dari hawa yang panas sampai ke agak dingin, karena ini jalannya sih ini sebenarnya nanjak tapi nggak berasa gitu. Cuman di beberapa spot tuh emang agak was-was ya karena jalannya emang kecil banget. Tapi ini sorry banget pemandangan Gunung Slamet gitu, karena kita tahu kalau Guci itu kan ada di kaki Gunung Slamet. Dan aku ketika datang ke sini posisi lagi berkabut banget, meskipun nggak hujan ya, thank God. Jadi nggak begitu dingin, karena kan dengar-dengar kata orang kalau Guci itu kan dingin banget, tapi ternyata nggak sama sekali, bahkan lebih dingin Magelang ya dibandingkan Guci Tegal. Kita juga langsung sampai gitu ke Hotel Grandian Guci yang ada di Jalan Raya Wisata Guci KM2 Bojong, Tegal, Jawa Tengah. Jadi ini pas banget kalau misalkan kepengen banget ini healing kali ya, karena ini kayak puncaknya Jawa Tengah. Meskipun kalau kita ngelihat sih banyak banget tempat wisata setipe ya, di Magelang pun juga ada kawasan Kopeng, tapi ini mungkin hampir mirip dengan Kopeng, lebih dingin bahkan. Tapi yang disuguhkan oleh Guci Tegal ini adalah pemandian air panasnya. Nanti kita akan cek sama-sama gitu. Pemandangannya kayak gini begitu kita masuk. Tadi parkirannya luas banget. Ini bus tuh kalau di depan bisa muat 4, tapi kalau untuk kendaraan kayak mobil motor tuh bisa diparkir di kantong-kantong parkir dekat kamar gitu. Ini untuk mekanisme check-in kawasan receptionnya. Meskipun kita check-in grup, karena aku kan bareng sama rombongan ya, jadi kita nggak dimintain KTP. Udah all in semuanya. Kawasan lobbynya juga ini lumayan semi outdoor. Ada welcome drink, ini wajib dicoba, jahe, tapi kayak jahe merah gitu, enak banget. Dan juga kopi. Di kawasan lobby juga udah ada children playground. Ini yang indoor gitu, jadi kalau misalkan bawa bocil tuh bisa main-main, bahkan sama mbak-mbak resepsinya kayak diasuh loh. Ada karaoke-nya juga, ini juga lumayan murah, 150.000. Kemarin kita dapat 2 jam. Kemudian kalau misalkan bingung ngapain aja ke Guci, bisa tuh jelajah wisata alamnya juga difasilitasi sama hotel. Nanti ada beberapa paket tour yang bisa kita pilih. Tapi rekomendasiku adalah pergilah ke Guci Forest, kemudian menikmati berendam air panas ya. Meskipun di hotel juga kolam renangnya air hangat ternyata Kamas Bayu dulu semuanya. Tapi nanti kita akan shoot seperti ini pemandangan receptionnya, memang seluas itu. Dan kalau kita ngelihat ya mungkin, tapi ini sisi minusnya karena ini kan terbuka. Jadi hati-hati ya, mungkin dapat kamar dekat dengan area reception ini, kamar bougainville atau cottage gitu, karena pengalaman dari teman tuh dimasukin sama penjual asongan gitu yang pagi-pagi nawarin serabi, nawarin tahu aci segala macam. Jadi mungkin ini kayak kurang private banget. Mungkin security dari hotel juga mungkin dimohon kerjasamanya ya untuk kenyamanan tamu, karena kita agak kaget gitu kemarin teman Iqbal nih yang tinggalnya atau nginepnya deket sebelah reception, dimasuki sama petugas pagi-pagi nawarin sarapan. Agak ngeri. Dan kamarku juga agak jauh dari reception pun ini terganggu dengan lalu lalang orang yang jualan gitu. Mungkin kalau jualan tuh alangkah lebih baiknya di kawasan parkir, itu mungkin lebih nyaman ya. Jadi untuk yang tamu menginap pun agak lega, karena pemandangannya kayak gini beneran kelihatan kayak semi outdoor sih ya.
Jadi orang lain pun bisa masuk. Ya ini mungkin agak parno dengan keselamatan, barang berharga, takut ada apa-apa. Nah mungkin kedepannya kalau misalkan ada pihak dari tim Grandian Gucci, mohonlah ya, kalau misalkan ada penjual segala macam, mungkin juga kita tidak memungkiri gitu membantu UMKM lokal, bolehlah taruhlah di kawasan parkiran, kemudian ketika check-in diinfokan, Pak besok pagi kalau misalkan kamar nggak pakai sarapan ada yang jual loh di kawasan parkiran, mungkin itu lebih nyaman gitu. Jadi kayak dibuka pasar di parkirannya gitu, meskipun depan hotel sebenarnya ada kayak yang jual-jual tahu aci, ada yang jual gorengan, ada yang jual souvenir juga dan lebih murah dibanding toko souvenir. Tapi alangkah lebih baiknya jangan dipersilakan masuk untuk orang-orang yang bukan tamu hotel. Itu sih. Long story short, kita langsung masuk ke kamar nomor 102. Sekali lagi aku nggak ngerti ini kamar tipe apa karena aku dapat dikasih gitu sama user gitu ya. Kita nginep di kamar nomor 102. Tapi kalau misalkan penasaran ya pembelian di Traveloka, nanti aku taruh link di deskripsi kalau misalkan mau pesan Grandian Gucci. Kamar 102 ini bisa dibilang lumayan sempit ya, tanpa AC, jadi kita boleh ngerokok di dalam kamar dan surprisingly dingin meskipun tanpa AC. Bahkan awalnya kan karena ini aku nginep kebetulan kamar kasurnya Queen ukuran 160 bareng sama wartawan yang lain gitu ya. Kita kan kayak sanksi aduh ntar malam pasti gerah banget nih karena nggak ada AC gitu. Jadi kita sengaja ngebuka jendela gitu yang ada di kamar. Tengah malam dong, jendelanya kita tutup lagi karena beneran kayak beku banget, dingin gitu Kang Mas Bayu Tulur semuanya tengah malam. Ya hampir sama sebenarnya dengan dinginnya hawa Magelang, cuman ini jangan ngadi-ngadi, nggak usah buka pintu segala macam, buka jendela karena tanpa AC pun luar biasa dinginnya. Kita dapat complimentary drink, ada biasa teh, kopi, gula, kemudian creamer, kemudian dapat cangkir, ini 2 buah kecil cangkirnya, ada tefal kalau kita mau bikin air, kemudian ada meja, ini mejanya kecil sebenarnya di depan TV, kemudian kita juga ada TV juga di dalam kamar meskipun hari gini kita udah jarang banget nonton TV ya. Kemudian TV-nya juga belum smart TV ya, masih kayak channel lokal gitu, K-Vision lah, you name it, channelnya mana aja tahu banget kalau K-Vision. Kemudian ini ada himbauan gitu ya, kalau misalkan kita ada kerusakan udah ada di situ terteranya. Kemudian di sebelah kanan itu juga ada lemari, dan ini uniknya ya karena aku juga pertama kali masuk ke Tegal tuh berasa kayak kota religius gitu, dari Slawi sampai ke Guci tuh di kanan kiri tuh banyak masjid, banyak pondok pesantren juga. Jadi dapat sajadah, kemudian lemari, dapat gantungannya 2 buah, kemudian lemarinya sih satu tertutup satu enggak ya, dapat sendal, kemudian di sebelah kanan itu ada kursi dan juga meja. Unboxing area kamar mandi yang ini juga agak sedikit kaget, luas dan meskipun kamarnya tanpa AC tapi untuk kamar mandi ternyata ada exhaust-nya, jadi tetap akan kering. Ini juga aku kaget nih, dinginnya kamar sama dinginnya kamar mandi itu malah dingin kamar mandi nih. Kamar beliau dulu semuanya. Dapat 2 gelas untuk kita kumur-kumur, dapat toiletries, sikat gigi, amenities, kemudian ini juga ngeflashnya cepet, nggak bau sama sekali. Kamas Bayu Tulur semuanya ada keset, dan juga ini nih, agak kaget karena nunggu 10 menit tulisannya ya, nih nunggu 10 menit air panas keluar, tapi ternyata nggak sampai 2 menit sih keluar, meskipun tidak terbayangkan. Jadi dinginnya tuh kayak angetnya tuh kayak suam-suam kuku gitu. Jadi kayak kurang mantep sebenarnya untuk air panas yang ada di kamar 102. Mungkin kalau ada yang dengerin Grandian Gucci mungkin boleh maintenance lagi. Kurang anget kalau kita ya, karena kan hawanya dingin tuh. Apalagi yang mungkin habis berendam air di kolam renang gitu, kemudian mau mandi malam tuh, waduh, dingin. Jadi kita nggak nyaman berasanya. Di kamar juga disediakan telepon, jadi aman kalau misalkan ada kerusakan apapun, tinggal pencet 0 aja, ntar reception akan membantu menjembatani dengan housekeeping. Dan ini yang tadi aku bilang ya, ada jendelanya meskipun gak dapat view. Untuk kamar 102 kita buka itu tengah malam, dingin ya ternyata hawanya sampai dengan dalam kamar nih. Senyaman ini Kang Mas Bayu Tulur semua. Jadi sekali lagi yang pengen banget ke Tegal, ke objek wisata Gucci, masih bingung gitu ke mana nginepnya, silakan ke Grandian Hotel Gucci. Bahkan ini ke pintu masuk Gucci Forest itu nggak sampai 10 menit, 5 menitan jalan naik aja. Senyaman ini aku nginep 3 hari 2 malam di Grandian Hotel Gucci. Tapi sorry banget ini karena aku dibelikan, nggak beli gitu untuk kamarnya. Silakan kalau mau pesen di Traveloka, aku taruh link pembeliannya di deskripsi. Next kita ke yang jadi primadona dari Hotel Grandian Gucci ini adalah kolam
renang air hangat. Ini nggak panas sih ya, jadi ini anget, nggak jauh beda dengan yang ada di Gucci Forest. Ini memang mungkin karena dingin kali ya di luaran, jadi begitu nyentuh tuh nggak begitu anget. Tapi kalau kita berendam itu baru kerasa tuh angetnya nih. Apalagi yang di Gerojogan 2 ini model bentuk gajah dan ikan ini ternyata anget. Bahkan kalau ini panas ya aku ngerasanya. Jadi lumayan kalau misalkan mau spa pakai air panas ya kan, kita merebahkan punggung di bawah pancuran ini tuh beneran berasa kayak spa air sih yang kurasakan. Ini recommended banget. Airnya juara, ini 24 jam dibuka ya. Jadi mau berendam jam 1 pagi itu tuh bisa. Bahkan ini tidak dimatikan lampunya sama petugas. Gerojogannya juga ini 24 jam Kamas Bayu Tulur semuanya. Senyaman ini. Di sebelahnya kalau misalkan pengen banget ada team building segala macem, ini tuh bisa dipakai karena ada beberapa gazebo. Kalau kita kepengen banget nongkrong-nongkrong di sini dengan kolam ikan. Dan karena ini tuh dibuka untuk umum ya. Sekali lagi dibuka untuk umum. Jadi mohon ya, security hotel juga tampaknya ini harus kerja keras karena membuat tamu yang nginep itu juga nyaman gitu. Meskipun campur dengan tamu-tamu yang lain, bahkan pendatang yang nggak nginep. Karena ini aksesnya benar-benar terbuka gitu ya. Ada tempat bilas juga yang representatif Kamas Bayu Tulur semuanya, dan ini luas. Meskipun kedalamannya nggak bisa sih kalau misalkan kita mau yang olahraga tuh nggak, karena ini cuman kayak 120 cm. Kalau untuk anak-anak itu 40 cm. Jadi ini luas kalau untuk anak-anak, tapi untuk dewasa kayak kurang nyaman kalau mau olahraga karena kan airnya anget, cenderung ke panas ya. Jadi jangan lupa bawa kacamata karena kemeronyos banget di mata kalau kita nggak pakai kacamata. Sebelah kolam renang juga ada ini sebutannya playground kali ya. Karena di sini untuk anak-anak ini bisa main, dan ini juga sering banget grup yang check-in di Hotel Grandian ini make kawasan ini sebagai kawasan untuk capacity building outdoor gitu. Itu kamarnya juga unik, aku nggak tahu ini kamarnya apa, tapi kemarin juga ada tim yang nginep di kamar ini. Bagus, agak luas, beda sama yang kamar saya tempati. Jadi mungkin kalau mau penasaran dengan Grandian Hotel Gucci, silakan tinggal klik link di deskripsi. Di situ ada mungkin pilihan kamar di Traveloka kalau mau ikutan booking ya. Dan kita langsung menuju ke area restoran. Nah ini tadi yang aku bilang, ini sebenarnya sih hotelnya ramah untuk difabel sebenarnya, karena mungkin kalau mau ke resto dari area kolam renang bisa tinggal naik tangga, tapi ada jalan setapak begitu, yang ini juga ramah kalau misalkan mau pakai kursi roda. Ini juga mungkin rekomendasi nih, mungkin besok ke depannya ada shuttle gitu kalau melayani dari area kawasan lobby mau kemana-mana gitu ya, karena lumayan luas. Dan kita langsung shot aja, nggak perlu banyak omong ya, ke menu-menu sarapan. Jadi lumayan, ada bubur, kemudian ada jenang, kemudian ada sup itu juga ganti-ganti, ada sambal, kemudian main course nasi, kemudian ada American breakfast juga, Indonesian breakfast, sayur komplit. Nasi gorengnya juga ada 2, nasi goreng dan juga nasi putih. Kemudian lengkap dengan buah, kemudian lengkap dengan puding, kemudian lengkap juga dengan sereal gitu. Meskipun ini susunya bukan susu ini ya, kayak susu sachet sih aku ngerasanya. Jajan pasar, kemudian ada puding. Ini karena petugas Lola aja sih nyetoknya. Kemudian ada fresh juice, ini beneran fresh juice bukan sirup ya. Kemudian ada roti, selai, dan teh serta kopi. Dan juga dilengkapi dengan karaoke juga nih. Kalau misalkan kepengen menghabiskan malam gitu penuh kenangan, karaokean ini juga terbuka untuk umum juga. Jadi kita mungkin kayak ngantri dengan yang lain. Meskipun ini tidak kedap suara. And that's it Kamas Bayu Tulur semuanya. Sekali lagi aku rekomendasikan hotel yang ada di Gucci Tegal, silakan ke Grandian Hotel Gucci. Minggu depan kita pindah kota lagi ya. Stay tune tiap hari Kamis jam 12 siang Kamas Bayu Tulur semuanya. That's it. Kesimpulannya adalah Gucci Tegal itu nggak terlalu dingin sebenarnya. Jadi mungkin kalau udah pernah ke Magelang sih kayaknya nggak jauh beda, dinginnya sama. Cuman air panasnya mungkin bisa lebih di-upgrade lagi biar makin nyaman gitu, karena nggak panas sama sekali sebenarnya. Di saat ketemu lagi Kamis depan di channel Wahyu Iqbal Purnama ya.